Om Swastiastu, salam jumpa kembali. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, sukses dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari Microsoft Excel, ya, seperti bagaimana kita mengatur kolom dan baris, apa itu sel, apa itu ring, apa itu isian sel, dan bagaimana menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Baik, itu pertama, kita perhatikan di dalam Excel ini ada yang namanya kolom A, B, C, dan E, dan seterusnya. Ada kolom A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Ini namanya kolom, ya. Huruf-huruf ini namanya kolom. Lalu ada angka ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini namanya baris. Nah, pertemuan antara kolom, ya, ini antara kolom dengan baris. Ini kalau misalnya di sini kita berada di kolom A baris 1, itu disebut dengan sel atau alamat. Berada di sini, berada di alamat sel A1. Kalau kita berada di sini berarti di sel D4. Kita bisa melihat di sini, ini ada D4, ya. Nanti apa isinya akan terlihat di bagian formula bar di sini, ya. Ini adalah alamat sel, ya, atau name box. Ini adalah formula bar, jadi isian daripada sel itu. Yang berikutnya adalah kalau isian sel itu kita klik dari sel B, ya, B sampai ini, misalnya begini, ya, di blok itu dari B2 sampai dengan B6, berarti ini namanya ring. Jadi lebih dari satu sel, ya, disebut dengan ring. Jadi kalau sendiri ini adalah sel-sel, ya. Kalau kita blok ini, jadi namanya adalah ring. Jadi biasanya penulisan ring itu misalnya dituliskan di sana dalam adalah lebih misalnya dituliskan, misalnya kalau namanya ring, ya, kita sebutkan di sini, tulis ring, yaitu misalnya A1, ya, sampai dengan B5 itu misalnya. Nah, ini namanya disebut dengan ring, ya. Kalau hanya satu saja, misalnya A1 saja, itu adalah kalau disebut sel itu adalah misalnya A1, ya, B4, D5 dan seterusnya. Itu adalah sel. Baik, berikutnya adalah apa isian dari sel itu, ya. Apa isian sel itu? Yaitu bisa berupa, yang pertama, isian sel itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf. Kalau kita mengetikkan angka, misalkan kita mengetikkan angka 100, misalnya seperti itu, ya, misalkan mengetikkan angka 1500, ya, ketikkan angka 6, seperti itu. Nah, ini adalah isian sel yang berupa angka, ya. Dicirikan dengan dia akan, begitu kita mengetikkan pertama kali, dia akan rata kanan, ya. Itu namanya isian sel yang berupa angka. Lalu yang kedua, isian sel bisa berupa huruf, ya. Misalkan kita mengetikkan nama, misalnya kita mengetikkan nama, misalkan huruf, ya. Misalnya saya hari ini sehat, itu misalnya. Nah, seperti ini. Kalau kita kurang lebar kolom, pada saat mengetikkan ini bisa kita mengatur lebar kolomnya. Caranya adalah kita klik di antara kolom B dan C, kita klik tahan, kita geser, ya. Nah, jadi isian sel itu kalau berupa huruf dia akan rata kiri. Nah, misalnya di sini ada ketikkan dapat nilai A, itu misalnya ketikkan tuliskan mangga begitu, maka dia akan rata kiri. Jadi isian sel yang berupa huruf, ya, atau teks itu akan rata kiri. Berikutnya isian sel tadi berupa angka, berupa huruf, lalu bisa juga berupa tanggal, ya, berupa tanggal, ya. Misalnya kita memasukkan
tanggal misalkan tanggal 25 November ya, kita mengetikkan tanggal 25 slash ya bulan 11 slash 2020. Nah, kita mengetikkan seperti ini. Nah, coba kita atur lebar kolomnya. Nah, kalau isian tanggal itu begitu kita mengetikkan dia rata kiri, berarti tanggal yang kita masukkan ini ada kesalahan, karena tadi saya mengawali dengan tanggal, bulan, dan tahun. Karena di komputer ini di setting ke English, maka kita harus mengawali dengan bulan, tanggal, dan tahun. Ya, kita coba 11/25/2020. Nah, jadi isian tanggal yang benar adalah seperti ini. Jadi diawali dengan bulan. Lalu kita mengisi waktu, ya, mengisi jam. Bisa mengisi waktu, misalnya jam misalnya kita mengisi jam 7. Nah, jam 7 pagi, jam 7:15 ya pagi. Nah, secara otomatis saya seperti ini. Jadi akan dia begitu kita ketikkan jam 7:2:15, maka terlihat di formula bar ini kita tuliskan 7:2:15:2:00 AM, berarti dia jam 7 pagi. Ya, kalau kita mengetikkan di sini misalnya jam 7 malam, jam 19:2:15 ya. Jadi di dalam formula bar akan tertuliskan 7:15:2:00 PM, berarti dia jam 7 malam. Ataupun kita bisa mengetikkan biar mengetahui apa, misalkan kita mengetikkan angka yang sama, misal tadi misalkan kita mengetikkan 7:2:15 ya, kita ketikkan spasi A. Nah, maka akan dia muncul AM, berarti dia jam 7:15 pagi. Kita juga bisa mengetikkan jam 7:2:15 spasi P ya, perhatikan, kita enter. Nah, maka dia akan mengetikkan di sini, akan memunculkan di sini tampilannya 7:15 PM, berarti yang di atas jam 7:15 pagi, yang di bawah ini jam 7:15 malam ya. Nah, itu adalah isian sel ya, bisa. Dan juga lagi satu, isian sel itu bisa berupa rumus-rumus ya. Rumus nanti sebentar kita akan membahas untuk penggunaan rumus-rumusnya. Baik, kita akan bahas tentang rumus-rumusnya. Yang pertama, nah, misalkan kita mempunyai daftar nilai siswa seperti ini, kita ketikkan di sel A1 daftar nilai siswa ya. Kita ketikkan di sel A2 itu nama peserta. Nah, ini kalau kurang lebar ya, kurang lebar kolomnya, kita bisa menggeser kolom pada sel A ini ke kanan ya, kita geser sampai semua terlihat ya, semua tampil ya, tidak ada yang kepotong ininya nama-namanya. Lalu di kolom B2 kita mengetikkan mata pelajarannya, misalnya kita ketikkan matematika, di sini masih tertulis matemati, dikurang K, kita geser ke kanan. Kemudian di bagian C, kolom C ya, kita geser. Nah, ini adalah bahasa Inggris. Nah, ini ada penjumlahan ya. Nah, ini adalah apa namanya, untuk penggunaan rumus ya, pengaturan lebar kolom sudah kita lakukan. Sekarang kita ingin menjumlahkan ya, menjumlahkan rumus ini, apa namanya, nilai matematika dan nilai bahasa Inggris kita jumlahkan ya. Kita mengetikkan
diawali setiap membuat rumus atau formula diawali dengan tanda sama dengan. Oke, kita ketikkan sama dengan, ya, klik di sel B, ya, jangan mengetik sendiri, lebih bagus diklik, maka menjadi sel B3, ya. Ini lihat, perhatikan sel B3 ditambah, ya, klik sel C3, enter, ya. Ini ada B3 sama dengan B3 ditambah C3. Nah, kita enter. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ulangi. Kita klik sama dengan, kita klik B4, kita kasih tanda plus, kita klik C4. Nah, ya, habis itu kita enter. Nah, untuk berikutnya kita tidak usah mengetikkan lagi kalau kita sudah mengerti di yang cara memasukkannya dan sudah kita anggap benar. Maka untuk berikutnya kita tinggal klik saja di rumus ini, ya, perhatikan ini tampilannya. Nah, dan itu letakkan pointer di pojok kanan bawah, ya, pelan-pelan letakkan pointer sehingga pointernya berubah menjadi tanda dari seperti ini, berubah menjadi tanda plus kecil. Klik tahan, ya, klik di mouse-nya, tahan, klik kiri, geser ke bawah seperti ini, ya, kan hasilnya seperti ini, ya. Jadi kita lihat ini adalah B, perhatikan di sini tampilannya ini, jadi B5 tambah C5, B6 tambah C6, B7 tambah C7 dan seterusnya, ya. Nah, penulisan rumus ini pun kita misalnya kita ingin membuat nomor urut, ya, nomor urut. Coba saya membuat di sini, ya, saya mengetikkan angka 1 di sini, enter. Saya ketikkan angka 2 di sini, enter. Kita bisa juga membuat nomor urut seperti ini, ya. Jadi kita tarik ke bawah, ya. Jadi caranya saya ulangi. Pertama kita ketikkan 1, enter. Yang kedua kita ketikkan angka 2, ya, di sel ini kita blok kedua-duanya ini, lalu taruh pointernya di pojok kanan bawah, kita klik tahan, ya, seperti ini. Jadi kita bisa membuat nomor urut, nomor absen. Lalu berikutnya juga kita bisa menggunakan rumus. Nah, misalkan kita ketikkan 1 di sana, dan di bawahnya kita ketikkan sama dengan, klik sel C berapa ini, C11, ya, ditambah 1, enter, maka menghasilkan 2, ya. Perhatikan 2 ini isinya adalah, kalau kita klik isinya adalah sama dengan C11 ditambah 1. Nah, klik di angka 2, kemudian di taruh pointernya di pojok kanan bawah, klik tahan, kita drag ke bawah. Nah, bersama. Jadi seperti ini caranya. Baik, lanjut dulu. Berikutnya adalah tadi sudah, ya, isian sel berupa rumus, ya. Nah, di sebelah kanan sini ada daftar nilai ujian. Ini contoh saja daftar nilai ujian. Nah, di sini ada ketikkan nama, nomor absen, ini nomor. Kalau terlalu lebar kita perkecil. Jadi nomor absen ini pun cara membuatnya adalah seperti tadi. Kita ketikkan angka 1, enter. Kita ketikkan angka 2, enter. Kita blok kedua-duanya ini 1 dan 2, taruh pointernya di sini, ya, klik tahan, geser ke bawah, ya, seperti ini. Nah, di sini ada nama sys belum jelas ini, kita bisa menggeser pelan-pelan sampai semua nama tampil, tidak ada yang terpotong, ya, seperti itu. Oke, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada nilai matematika, dan nilai bahasa Inggris, dan nilai IPA. Nah, untuk menjumlahkan rumus ini, kalau tadi bisa juga menggunakan ini plus ini, atau kita menggunakan rumus fungsi, ya, fungsi yang sudah disediakan oleh Excel, ya. Kita menggunakan di sama dengan, dengan sama dengan, ya, kita ketikkan di sana sum, ya, kita ketikkan di sana sum, ya,
yaitu kita klik angka yang ada di I3 ya, klik tahan, geser ke kanan. Nah, perhatikan di sini I3 sampai K3, lalu kita kurung tutup, tambahkan kurung tutup, kemudian di enter. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Kita perhatikan kembali, rumusnya adalah sum I3 sampai dengan K3. Nah, ya, mungkin kurang paham, kita ulangi lagi sekali. Sama dengan sum ya, atau sum, yaitu klik ini I4 ya sampai dengan K4. Oke, habis itu di kurung tutup, enter. Nah, untuk berikutnya adalah cukup kita mengcopy ini ya, dengan menarik saja seperti ini ya, diklik tahan. Nah, namanya di drag ya, proses drag. Nah, kan sudah ya, kita lihat di bawah, coba perhatikan apa benar. Nah, ini ya. Nah, ini cara membuktikannya, diklik 2 kali ya, dia akan terlihat sum I12 sampai dengan K12. Oke. Lalu untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah sama dengan ya, tetap ya, average ya, atau tulisannya di sana average ya, dibaca average. Sum average sama caranya, kurung buka ya, klik yang nilai matematika ini, geser ke kanan ya sampai di IPA ya, jangan jumlahnya jangan ikut ya, sampai di IPA. Kalau kelewatan geser lagi ke kiri. Jadi perhatikan, matematika, bahasa Inggris, IPA ya, jumlahnya tidak ikut. Oke, lalu kurung buka, kurung tutup, kemudian di enter ya. Jadi untuk di bawahnya karena sudah mengerti, tinggal kita klik tahan, geser bawah ya. Ini sangat mudah sekali untuk melakukan proses penjumlahan, mencari rata-rata. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita ingin supaya rapi tampilannya ya, kita bisa mengklik yang langsung cara belajar cepat. Di sini ada namanya untuk pengaturan nomor di sini ya, kita bisa menggunakan ini namanya increase decimal. Berarti kita akan, kalau increase itu mengurangi ya, kalau decrease itu increase itu menambah ya, increase itu menambah ya, kalau decrease itu mengurangi ya. Kalau kita klik ini, nah, akan nambah desimalnya. Kita ingin berapa? Ingin 2, nah, kita klik decrease desimal. Jadi akan rapi seperti ini. Nah, kemudian juga untuk menjumlahkan di sini, jadi menjumlahkan nilai matematika di sini, caranya adalah sama, menjumlahkan sama dengan sum kurung buka. Nah, kita klik ini, berapa jumlah matematika semuanya dari 10 siswa ini, kita klik tahan, kita geser ke bawah seperti ini. Perhatikan sum I3 sampai I12, yaitu di kurung tutup, enter. Nah, untuk mencari rata-rata dari rata-rata kelas dalam mata pelajaran matematika, dari 10 siswa ini rata-ratanya berapa? Jadi rumusnya adalah sama dengan break ya, kurung buka ya, kita klik dari matematika yang pertama, yaitu sel I3 ya, I3 sampai dengan I12 ya, I3 sampai I12 ya, jangan lewat kan. Jadi jumlah tidak usah, tidak ikut. Yaitu kurung tutup, enter. Kemudian mencari nilai terbesar, ini sama dengan ya, sama dengan ya, max kurung buka, kemudian kita klik di nilai angka matematika yang paling atas, sel I3 sampai dengan I12, yaitu kurung tutup, di enter. Nilai terkecil juga sama dengan min kurung buka, kita klik dari ini ya,
yaitu kurung tutup ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan, kalau kita mau mencari nilai di sebelah kanan sampai IPA ini berapa rata-ratanya, nah maka kita bisa memblok ya. Kita blok ini semuanya. Nah, kita blok nilai dari jumlah rata-rata, terbesar, terkecil, kita blok. Taruh pointernya di pojok kanan bawah, klik tahan, geser sampai di ini jumlah IPA, di mata pelajaran IPA. Nah, ini adalah untuk mencari nilai ya, terbesar, terkecil, rata-rata, sebagainya. Nah, kalau kalian perhatikan rumus-rumus yang kita buat tadi, begitu dilakukan proses pengkopian, maka akan terjadi perubahan sel ya. Kita lihat di sini. Di sini sel I3 sampai K3 dikopi ke bawah menjadi sel I4 sampai K4. Nah, sel-sel yang mengalami perubahan ini itu disebut dengan sel relatif ya. Jadi sel relatif ada dua sel, ada sel relatif, ada sel absolut. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang sel absolut ya. Sel absolut itu adalah sel yang tidak mengalami perubahan di saat melakukan proses pengkopian ya. Contohnya seperti ini. Contohnya saya buatkan seperti ini. Misalnya ini adalah rata-rata nilai yang mungkin dianggap nilainya terlalu kecil, maka semua nilai ini akan ditambahkan 5. Saya sudah buat di sini penambahan nilai. Jadi saya membuat di angka 5 ini saya buat di saya buat di sel I berapa ini? I18 ya, saya buat di sel I18 ya, dilihat di sini I18. Nah, jadi supaya semua nilai ini ditambahkan dengan sel I18, maka saya buat di sini dulu. Jadi sama dengan saya klik rata-rata ini, nilai rata-rata ini saya tambahkan, saya tambah dengan saya tambah dengan sel yang ada di sini dengan tambah 5. Nah, seperti ini. Nah, lalu supaya sel ini tidak mengalami perubahan, nah, kita coba dulu tanpa itu kita enter dulu ya, kita enter. Nah, jadi 88 ditambah 5 menjadi 93. Lalu kita copy ke bawah seperti ini. Nah, ini yang paling bawah tidak mengalami perubahan, tetap dia. Yang ini juga tidak mengalami perubahan. Kenapa? Kita lihat coba. Oke, nah ini perhatikan. Nah, ini ada warna hijau. Nah, oke, kita lihat sekarang yang kedua. Nah, jadi nilai rata-rata 91,67 ini ditambah dengan nilai kosong, berarti tidak mengalami perubahan. Nah, ini supaya tidak loncat dia, supaya tetap di angka 5. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita ulangi lagi. Caranya adalah ya, kita ulangi lagi. Ya, yang tadi sama dengan klik nilai rata-rata 83 ini, kemudian ditambah dengan nilai angka 5 yang ada di sini, sel I18, kemudian tekan F4 di keyboard. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Ya, ada tanda dolar $18. Oke, kita enter. Nah, kemudian gini kita copy ya, kita copy ke bawah seperti tadi caranya. Kita klik tahan. Nah, 91,67 ditambah 5 menjadi 96,67. Ya, 74,67 ditambah 5 menjadi 79. Jadi sudah terjadi penambahan 5. Nah, kita lihat sekarang di hasil yang 93 ini. Diperhatikan, ini ada warna hijau. Oke, kita yang kedua, kita klik yang kedua. Nah, jadi tetap ini sel ini M4 ditambah dengan I18. Lihat yang ketiga. Nah, ya, jadi dia tidak mengalami perubahan. Lihat yang terakhir. Ya, jadi tetap ditambahkan pada sel I18. Nah, sel yang tidak mengalami perubahan ini itu namanya sel absolut. Jadi sel absolut itu adalah sel yang tidak mengalami perubahan di saat dilakukan proses pengkopian. Kalau sel relatif adalah sel yang mengalami
perubahan pada lakukan proses pengkopian ya. Jadi ini depannya relatif, ini belakangnya absolut. Ya. Baik, demikian untuk hari ini yang bisa saya jelaskan tentang dasar-dasar penggunaan Excel. Untuk materi berikutnya akan ditayangkan atau akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, sukses dan berbahagia. Om Santi Santi.